Rambut putih, murah senyum. Paling saya tahu dia dari PDIP. Dia yang rambutnya putih itu, sama menurut saya sih dia orangnya lucu. Kalau dilihat sih orangnya tuh suka senyum, punya rambut putih, sama dia politisi. Mengerti sama perkembangan zaman, terus bisa program-programnya tuh sesuai sama perkembangan zaman, sama ngerti generasi kita gitu. Menyebutkan nama, tapi menurut saya pokoknya yang menjadi cawapres Ganjar itu harus bisa bekerja sama dengan maksimal dengan Ganjar. Yang saya dapat dari Pak Ganjar, beliau ini sangat-sangat saya ngelihatnya lebih kepada jiwa mudanya belum hilang. Jiwa mudanya belum hilang, sehingga ketika diperlihatkan seni-seni yang sekarang banget istilahnya, Pak Ganjar masih bisa keep up dan bisa memberi banyak hal, banyak insight lah dengan pengalaman-pengalamannya. Yang saya paling tangkap adalah soal digitalisasi gitu, kayak bagaimana beliau mencoba membantu kami untuk mengembangkan apa yang kita punya dengan menggunakan aset-aset yang ada, kayak aset digital dan sosial, relasi segala macam. Ya, 3 kali saya bertemu dengan anak-anak generasi Z, anak milenial yang punya karya kreatif ya, ternyata ditunjukkan dan makin banyak. Inilah sesuatu yang selalu baru ketika kita ketemu dengan generasi Z. Selalu menarik, nggak ada habisnya. Anak-anak yang sangat eksploratif. Inilah yang kemudian ruang-ruang yang mesti diberikan dari sisi akses, agar mereka bisa tumbuh, lebih kreatif, berkembang, punya nilai tambah, dan kemudian bisa diajarkan kepada banyak orang. Satu anak yang selama ini pada situasi yang tidak nyaman karena pandemi, dia mencoba merefleksikan dirinya dengan segala talenta yang dimiliki. Gen Z dukung penuh Ganjar Pranowo dan sepakat tolak politik identitas. Gen Z memberikan dukungan penuh mereka kepada Ganjar Pranowo dari hati mereka secara tulus. Hal tersebut dikarenakan sosoknya memang dinilai dekat dengan para generasi muda dan kerap kali menggunakan gaya komunikasi yang mudah dimengerti, serta sama sekali tidak suka apabila ada pemimpin yang memilih saja terus menggunakan politik identitas dalam berkompetisi. Sekumpulan anak muda dan Gen Z di Jakarta yang terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari para aktor, influencer, hingga seleb TikTok, mengusung sebuah ide yang sangat kreatif untuk bisa menunjukkan bagaimana arah politik yang mereka pilih, dan juga sekaligus mengkampanyekan sosok calon presiden atau capres yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Ganjar Pranowo. Langkah yang dilakukan oleh para pemuda dan Gen Z tersebut merupakan sebuah bentuk inovasi yang ditujukan dan dilakukan pada generasi muda penerus bangsa, terlebih juga untuk bisa mendobrak sebuah stigma terkait dengan penggunaan kasus kampanye yang memang biasanya kerap didesain dengan ala kadarnya atau terlalu monoton. Sedangkan dalam kasus yang didesain dan digunakan oleh para Gen Z tersebut, mereka mendesain gambar Ganjar Pranowo dengan menyerupai sosok tokoh kartun yang sangat keren dan juga gahar, yang mana mereka menyebut karakter tokoh kartun itu dengan sebutan nama Greyman. Salah satu pemuda yang berada dalam agenda tersebut, Jody, menyatakan bahwa mereka anak muda tentunya sangat ingin terus tampil dengan berbeda, karena mereka melihat dan menilai bahwa selama ini selalu saja kasus kampanye hanyalah terlalu biasa dengan desain yang begitu-begitu saja, sehingga kurang disukai oleh para Gen Z. Melihat adanya permasalahan itu, kemudian mereka langsung memiliki ide yang sangat kreatif dan inovatif yang membuat sebuah kaos untuk kampanye kader PDI Perjuangan tersebut, namun dengan desain yang sangat menarik dan sangat sesuai dengan kriteria para anak muda di zaman sekarang. Selain itu, inovasi yang digunakan dalam desain kaos kampanye Ganjar Pranowo tersebut juga dilakukan dengan tujuan untuk berdiplomasi dengan kaos oblong, yang mana mampu semakin mengenalkan Gubernur Jawa Tengah itu dengan cara dan juga media yang mampu menarik hati para Gen Z. Bukan hanya sekedar membuat kaos saja, melainkan para pemuda itu juga sangat berharap agar sosok Greyman dalam desain mereka, yang mana merujuk pada pemimpin yang identik dengan rambut putihnya itu, agar bisa menjadi wadah bagi anak kreatif bangsa. Dan juga nantinya akan ada banyak komunitas yang dilibatkan. Beberapa komunitas para pemuda yang sangat berharap agar terus ada wadah bagi kreativitas dan juga inovasi mereka itu adalah berasal dari fashion, skateboard, basket, dan juga banyak komunitas pemuda lainnya yang tentu sangat digandrungi oleh para anak muda di zaman sekarang.
Tidak sampai di sana saja, namun kedepannya mereka juga akan mengadakan berbagai macam event yang serupa bersama dengan anak muda dan Gen Z lainnya di seluruh Indonesia. Sementara itu, pegiat media sosial John Sitorus juga menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo memang sosok pemimpin yang saat ini paling disukai oleh para anak muda dan Gen Z terkait dengan bagaimana dukungan terus deras mengalir untuk pemimpin berusia 54 tahun tersebut. Dirinya menilai bahwa memang para Gen Z sendiri suka dengan kader PDI Perjuangan itu lantaran memang kepribadiannya yang selama ini dikenal selalu hangat dan berbagai kalangan termasuk dengan anak muda sendiri. Selain itu, memang sejauh ini capres yang diusung oleh partai berlogo banteng dengan monjong putih tersebut sama sekali tidak pernah kaku serta selalu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Termasuk mudah juga dimengerti oleh seluruh kalangan hingga para anak muda. Sehingga tentunya dengan komunikasi publik serta bahasa yang sangat mudah dimengerti itu, maka menjadi tidak heran mengapa para Gen Z sangat suka dengan cara berkomunikasi yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Terlebih para generasi penerus bangsa zaman sekarang juga akan terus memilih dan mendukung sosok calon presiden yang akan memimpin bangsa ke depannya berdasarkan dari suara hati mereka, bukan berdasarkan dari politik identitas yang dimiliki oleh sosok tersebut. Justru apabila masih ada sosok calon pemimpin namun terus menggemborkan berbagai isu terkait dengan politik identitas, maka hal itu akan sangat tidak disukai oleh para pemuda dan Gen Z karena sejatinya mereka merupakan generasi yang sangat penuh dengan nilai toleransi. Maka dari itu cara-cara kampanye yang mungkin sudah pernah terjadi pada beberapa periode pemilihan presiden atau pilpres lalu, yang mana memang sudah sangat jelas masih saja terus mempergunakan senjata berubah politik identitas untuk saling mengadu dan memecah belah bangsa. Hal itu sama sekali tidak disukai oleh para pemuda dan Gen Z, sehingga mereka menjatuhkan pilihan dan dukungan penuh mereka dari hati mereka kepada sosok Ganjar Pranowo yang dinilai sangat dekat dan mampu memahami generasi muda penerus bangsa.